Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan tentang apa sih itu kepailitan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepailitan. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Indah Rahmawati dan teman-teman saya ada Sekar Ayu Kinanti, Rizky Fitria, dan Yudi Herwanto. Jadi, saya akan memulai dengan pengertian kepailitan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan KPU. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut kamus, pailit itu berarti bangkrut atau jatuh miskin. Dengan demikian, maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya. Dalam hal ini yaitu utang dan lain-lainnya kepada si piutang. Dan maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita, di mana aset yang disita dikelola atau yang disebut pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator. Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika debitur tersebut hanya memiliki satu orang kreditur dan debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Selain itu, ada peraturan juga yang mengatur tentang tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman kepada KUHPR, terutama pasal 1131 dan pasal 1132 maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 1131 KUHPR itu segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur. Sedangkan pasal 1132 KUHPPR yaitu barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dari dua pasal tersebut, kita simpulkan bahwa pada prinsipnya, pada setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif disebut kebendaharaan. Lalu selanjutnya ada syarat kepailitan. Syarat kepailitan sendiri itu dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 UUK yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas, maka supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada pengadilan niaga. Jadi, dikabulkannya suatu permintaan pernyataan pailit jika dapat terpenuhnya persyaratan yang pertama, yaitu debitur tersebut mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang selanjutnya, debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang
Nah, untuk yang masalah pembayar sedikit satu utang atau satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih itu, gugatan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditor yang telah jatuh tempo. Adapun syarat-syarat lain kepailitan itu yaitu pailit berarti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Debitur dalam keadaan berhenti membayar dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit. Yang ketiga ada putusan pailit akan diucapkan hakim bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur. Yang keempat itu ada sumir terbukti bahwa pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasanya buku 4 KUHP Perdata. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Kinanti, NIM 142190023. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas utama Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama itu cepat. Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan keputusan yang cepat. Terus yang kedua itu adil, melindungi kreditur dan debitur yang bertindak baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitur. Yang ketiga itu terbuka. Keadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian harinya dan mencegah debitur yang beritikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Yaitu yang keempat, efektif. Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, keputusan perdamaian, ataupun keputusan PKPU. Dan saya juga akan menjelaskan tentang tujuan hukum kepailitan. Yang pertama yaitu agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagi kepada semua kreditnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Terus yang kedua, untuk menghindari kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur. Terus yang ketiga, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Terus yang keempat, menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawab terhadap para kreditur. Debitur menyembunyikan harta kekayaannya sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa. Terus yang kelima, menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaannya mengalami keadaan insolvensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU. Yang pertama, jika pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir. Yang kedua,
kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Terus yang ketiga, jika tidak ditentukan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitur semua benda, uang, buku, atau dan dokumen yang termasuk harta pilot dengan tanda terima yang sah. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi undang-undang kepailitan. Itu ada 8. Yang pertama mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor. Yang kedua mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan pilot. Yang ketiga mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutang kreditur. Yang keempat mengatur mengenai sahnya piutang atau tagihan. Yang kelima mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang. Yang keenam mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk pelunasan piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya. Yang ketujuh, untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil penjualan. Yang kedelapan, mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan kreditur sebelum pernyataan pilot dan sesudah pernyataan pilot. Lalu perlindungan kepentingan kepailitan perseroan ada 3. Yang pertama kepentingan perseroan, yang kedua kepentingan pemegang saham minoritas, yang ketiga pemegang saham karyawan perseroan. Lalu perlindungan kepentingan kepailitan masyarakat itu ada 4. Yang pertama pajak yang dibayar oleh negara. Lalu yang kedua persyaratan yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur. Yang ketiga masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur. Yang keempat masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pihak yang mengajukan kepailitan. Selain oleh kreditur dan debitur sendiri, suatu permohonan pilot dapat dijadikan oleh pihak-pihak lain seperti yang disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mereka adalah seperti yang pertama yaitu kejaksaan untuk kepentingan umum, lalu yang kedua Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank, yang ketiga yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal atau BPPM, yang keempat Menteri Keuangan dalam hal debitur. Lalu pihak yang dapat dijatuhkan pilot itu yang pertama orang perorangan seperti pria dan wanita menikah atau belum menikah. Yang kedua perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Yang ketiga perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, dan berbadan hukum. Yang keempat yaitu harta warisan. Lalu akibat kepailitan itu akibat hukum dari putusan pilot dari pengadilan niaga bagi seorang debitur pilot itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu akibat hukum kepailitan secara umum, yang kedua akibat hukum kepailitan secara khusus, dan yang ketiga akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur dalam ranah hukum kekayaan. Nah, berdasarkan pembagian kelompok besar tersebut, masing-masing dibagi lagi secara rinci dan jelas pada intinya. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga kehilangan segala atau hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pilot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Herwanto. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur permohonan pilot. Di sini dalam hal ini diatur dalam pasal 6 UUK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permohonan pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pilot pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Yang ketiga, panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, 4, dan 5
jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Yang keempat, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kelima, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hasil sidang. Yang keenam, sidang memeriksa atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan yang ketujuh, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan ini juga ada upaya hukum, yaitu jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi dijabarkan dalam pasal 11 UUK yang mengemukakan yang pertama, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot atas kasasi ke MA. Kedua, permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan. Kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pilot. Ketiga, permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atau atas permohonan pernyataan pilot. Dan yang keempat, panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.